atau banyak orang sadari sedang terjadi. Dan Presiden saya lihat juga maunya begitu, biar bangsa ini belajar untuk jadi disiplin. Nah, orang bilang berapa banyak berhasil, ya itu cost-nya nanti tergantung dia. Kalau dia tidak sadar kelakuannya ini, bisa nanti mengorbankan diri dia. Saya ingin make it clear, Rosi ya. Ya Pak Luhut, iya kalau mengorbankan. Saya katakan bahwa kita social distancing ini tidak penting, super penting. Tapi kalau dengan tadi posisi kita dengan super distance jaga jarak ini bisa kita pelihara, kita akan lebih baik proses pemulihannya dari tempat negara-negara yang sebelah utara kita. Atau penularannya relatif bisa lebih terkontrol. Makanya buat kita sekarang paling penting itu bagaimana mereka kita bikin jaga jarak. Jadi semua polisi kita itu akan mengacu pada jaga jarak tadi. Pak, jaga jarak, bekerja dari rumah itu termasuk juga yang turunannya bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah. Tapi kemudian yang juga disorot adalah orang Indonesia harus disiplin untuk terhubung dari rumah. Tetapi tenaga kerja asing, terutama dalam hal ini yang disorot adalah tenaga kerja asing asal Tiongkok masih bisa berdatangan. Betul bahwa sudah ada keputusan itu tidak lagi bisa. Tapi tetap saja ada turunan-turunannya. Dan ini juga dianggap karena campur tangan seorang Luhut Binsar Panjaitan yang sangat patuh dan terlalu mengakomodasi investasi dari Cina. Kamu nggak kenal saya kalau gitu, Rosi. Mana saya mau bisa diatur-atur orang? Nggak mau saya. Saya selalu melihat kepentingan nasional. Hanya 49 yang masuk kan sudah datang. Nah, kok kita itu ribut, mereka itu lagi di karantina, kok sekarang mungkin karantinanya sudah selesai, saya nggak tahu. Nggak ada. Saya hanya meluruskan berita, karena sama juga ditwist juga oleh media beritanya. Nah, oleh Menteri Kumham, kita duduk diluruskan berita itu. Nggak ada yang salah di situ. Saya juga nggak bela, ngapain saya bela-bela yang nggak perlu. Tapi yang saya ingin sampaikan, kalau sekarang ada tenaga kerja masuk yang sudah melalui proses, karena sudah ada aturannya itu, Permen 7 kalau nggak keliru dari Kumham. Orang dari negara yang sudah mengeluarkan sertifikat bahwa dia aman, ditambah lagi karantina 14 hari, masuk ke Indonesia, karantina 14 hari, kita butuhkan dia kerja, kita bisa lakukan. Dan baru satu kali dilakukan yang 49 orang itu yang di Kendari. Dan saya sudah bicara sama Bupati, memang ada salah perusahaan itu. Dia tidak lapor sama Pemda, ya itu saya marahin. Ya, di mana salahnya? Nah, kalau sudah barang ini jadi, Rosi, industri sudah jadi, yang kerja kan 90% lebih adalah orang Indonesia. Yang kerja kan, dan itu membuat ekspor kita bagus, membuat juga pendidikan ada di sana. Jadi harus jernih berpikir, jangan terus buruk sangka. Nah, yang saya lihat tuh sedihnya saya, yang mengklaim dia intelektual terus buruk sangka, dituduh saya terima hidup. Ngapain saya nyari-nyari gitu umur saya segini? Saya udah hidup syukur kok, Tuhan kasih semua berkat buat saya. Ngapain saya cari-cari itu, saya mau rusak reputasi saya di hari tua saya? Nggak mungkin lah. Impossible to do that. Nggak ada. Pak Luhut, sudah loud and clear penjelasannya. Saya mau kembali Pak Luhut, karena sebentar lagi saya tahu Bapak harus kembali meeting lagi. Soal implikasi buat masyarakat ketika memang status pembatasan sosial berskala besar itu diakan oleh Menteri Kesehatan. Apakah betul bahwa kemudian situasi yang akan kita lihat semua transportasi publik, kendaraan-kendaraan umum, kendaraan-kendaraan pribadi dari Jakarta keluar Jakarta tidak diizinkan? Enggak pernah kita bilang nggak diizinkan, tapi tadi ya kalau kau mau naik sepeda motor sendiri, ya naik aja sendiri sana. Naik mobil ya, sendiri? Kalau kau mau naik mobil sendiri, silakan aja, kan kos kau mahal. Nanti mungkin kita pikirkan lagi disusun nih sekarang. Mungkin kita bikin tolnya lebih mahal supaya kau jangan pergi. Nah, kau masuk lagi karantina di sana. Kita lagi bikin semua ini sekarang. Tadi Pak Ridwan masih, pas saya telepon mau mulai ini, lagi bikin Pak ini, nanti malam saya laporin hasilnya. Udah mulai kelihatan bentuknya. Gitu. Nanti kita minta tanggapan penduduk lagi, teman-teman. Apa yang perlu diperbaikin lagi. Kan begitu prosesnya. Jadi semua itu berjalan lah. Kami berbuat yang terbaik lah.
Nah, saya ingin sentuh sedikit, Rosi, sebelum nanti mau terakhir. Ya, apa Kita itu? selalu bicara mengenai ekonomi kita, kalau saya kaitkan. Nah, di keliling saya ini kan banyak anak-anak yang pintar-pintar ekonom. Ya, saya juga kan bekas pengusaha. Jadi saya ngerti lah barang ini. 80% hampir ya, kita itu domestic consumption. Artinya, ekonomi kita itu digerakkan dari domestic consumption tadi. Dan itu kekuatan kita yang tanpa kita sadari. Makanya, tadi jaring pengaman sosial itu jalan sampai di bawah, itu kan perputaran ekonomi juga. Tadi apa namanya itu garment industry convert jadi membuat protective suit. Itu juga tadi kan membuat ekonomi kita jalan. Tapi mau 100% semua tercapai kan tidak bisa juga. Tapi kita mencoba mengurangi dampak daripada COVID-19 ini kepada kesehatan dan kepada ekonomi kita. Jadi kita lihat equilibriumnya lah. Yeah. Kita coba itu. Nah, jadi saya titip juga pada teman-teman, ayo daripada hanya ngeritik-ngeritik yang teman-teman lain ngoceh yang nggak jelas, jadilah relawan. Sekarang sudah 15.000 lebih relawan. Ya, relawan. Ada lagi yang untuk relawan medik, tenaga medis. Itu sudah 2.529. Di Amerika sekarang, mereka lagi mobilisasi. Tadi saya baru dari teman saya di New York, orang-orang yang sudah pensiun diajak. Ayo, mari kita membantu. Okay. Karena tidak mungkin mereka juga sendiri. Nah, kita masih kekurangan APD. Saya kira dalam minggu ini, kita sudah tidak akan ada kekurangan lagi akhir minggu ini. Sudah datang banyak sekali. Nah, ini saya titip semua, ayo kita kerja sama-sama. Kerja dengan hati. Ini kesempatan kita menunjukkan satu bangsa besar. Kau mau berpolitik, mau jadi apa, nantilah. Jangan ini kau gunakan untuk kepentingan politik. Kasihan. Kamu sebenarnya berdosa juga kalau kau berpikir begitu, karena tanpa kau tapi kan sadari, kalau orang kritik kan belum tentu juga alasannya politis dong, Pak bukan saya Luhut. mengimbau, karena kalau membuat sekarang ini kan semua sensitif, mempengaruhi pikiran masyarakat kita. Kalau masyarakat kita terpengaruh karena berita-berita tidak baik, itu kan tidak benar juga. Jadi saya titip itu kepada teman-teman, ayo, dan saya juga sangat bangga dan terharu, hormat saya pada teman-teman yang kerja, yang relawan yang ada di Wisma Atlet sana. Itu ada berapa ratus orang, gantian. Tidak ngomong, tidak komentar. Itu mereka kerja. Itu saya pikir lebih saya hormati daripada orang sekedar yang memberikan ngoceh yang nggak jelas gitu loh. Saya hanya titip itu. Kalau Anda misalnya ada yang tidak jelas apa, saya juga buka kok, silahkan datang. Saya orang terbuka. Ya kalau saya salah, saya akan kasih salah. Tapi kalau tidak salah ya, jangan asal ngomong aja, kan gitu. Tadi ada yang ngeritik saya karena jangan terlalu serius. Di SK itu yang ngeritik, jangan terlalu serius. Iya. Jadi kalau menurut Bapak, mereka yang kritik itu bukan kritik yang konstruktif buat memberikan masukan yang baik, lebih pada ngoceh kalau menurut Pak Luhut ya? Ya banyak, ada yang memberikan kritik dengan konstruktif, kita harus akui. Tapi ada juga menurut saya asal bunyi aja. Ya saya maaf ini, seperti tadi surat edaran itu, rekomendasi itu. Saya tanya sekarang pada yang boleh dia datang ke saya. Ayo, kalau dia juga memang datang, saya mau tanya di mananya yang salah. Dia twist berita itu. Itu yang menurut saya tidak adil, gitu. Nggak fair, gitu. Kita mengklaim kita ini sebagai bangsa besar, tapi tidak begitu. Nah, saya juga sebagai, mungkin kalau boleh bilang penutup, sekali lagi Presiden itu selalu mewanti-wanti kami. Supaya semua program, jaring pengaman sosial itu betul-betul sampai ke bawah. Dan sampai kepada orang yang tepat. Supaya apa? Mereka terkurangi beban kesulitan mereka. Maaf ya, Rosi. Saya kadang-kadang lihat Presiden begitu, saya melihat beliau kemarin masih memakamkan ibunya, terus malamnya sudah ikut G20. Itu bukan gampang. Ya. Kita apresiasi itu. Coba berkaca sendiri semua pada diri kita. Jadi, saya ingin katakan semua ini bekerja dengan hati, teamwork yang baik. Kalau kami ada kurang lebih, ya kami juga manusia. Silakan aja diberitahu, tapi jangan terus destruktif menurut saya. Karena di situasi yang memang sangat tidak normal ini, ketika semua dunia mengalami, yang juga kita butuhkan adalah decisive decision dan keputusan yang memang sangat tegas. Ini decisive loh. Decisive betul. Ya, jadi jangan bilang decisive harus harus dan
Plan-plan. harus karantina, Ya. harus seperti Oke. India. Yang mungkin Lain itu. masukan yang penting juga Pak Luhut adalah pentingnya ada policy yang terintegrated supaya publik tidak bingung karena sering sekali ada pengumuman kemudian diklarifikasi, ada kebijakan yang kemudian direvisi. Saya rasa sekarang Sorry Rosi, saya interrupt Anda. Tidak ada yang tidak terintegrasi. Orang yang mentwist berita itu. Nah, saya kritik itu. Tidak ada yang tidak terintegrasi. Semua kami bikin terintegrasi dengan baik. Misalnya, saya beritahu pada semua pejabat eselon 1 di perhubungan, kalian menyiapkan opsi-opsi yang mungkin terjadi. Oke, Pak Luhut, begini, nggak apa-apa, tapi contoh hari ini saja, juru bicara Presiden bilang boleh mudik, tapi kemudian diklarifikasi oleh Mensesnek Pratikno, mengatakan bukan boleh mudik, dihimbau tidak mudik. Seruan-seruan itu kan ada Pak Luhut, jadi ada. itu yang saya maksud, Kalau kita penting, udah sebenarnya ada semua perlunya di surga juga. aja, Rosi, kalau kau masuk surga, Apa? ya beri lurus. Kalau tidak ada yang salah, kau di surga aja nanti. Ya, tapi kalau masih di dunia ini bisa aja salah. Tapi kan udah dikoreksi oleh Pak Pratik, kan bagus. Ya, itu tadi masalah. pentingnya ada kebijakan-kebijakan maupun peraturan-peraturan yang sudah yang diberikan kepada publik sudah final sehingga tidak ada lagi yang harus dikoreksi. Itu aja sih Pak Luhut. Masa masukan kayak gini nggak bisa diterima? Iya gitu kayak terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Ya. Thank you Pak Luhut. Thank you. Sampai Thank ketemu you. lagi Pak Luhut. Selamat malam. Terima kasih. Status darurat kesehatan dengan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar sudah diumumkan. Sejauh mana kebijakan ini mampu mengatasi wabah corona? Saya kembali sesaat lagi.